yang untuk nari di Malaysia penarinya 4 itu pakai produksinya. Wah, udah go internasional juga ternyata. Iya. Tapi kan udah sampai sana ya, ini cemetinya udah sampai Malaysia. Ini kan saya mencari bambunya juga di tempat bambeng-bambeng itu loh. Seperti itu. Ini berapa meter ini? Panjang sekali, Bu. lihat. Oke, semuanya selamat datang lagi dan kali ini malam yang cukup berbeda karena saat ini saya sedang berada di sebuah desa yang berada di Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Jadi saya itu sudah punya janji ya dengan teman lama, saking lamanya orangnya udah tua. Dan beliau ini seorang pengrajin cemeti. Ya, mungkin di Purworejo sudah sangat terkenal beliau ini ya untuk membuat cemeti jadilan. Jadi saya memang saat ini ingin pesan lagi ya. Sebenarnya sudah punya di rumah, tapi ini untuk kebutuhan yang lainnya. Jadi untuk saya tinggal di Jogja, ini adalah cemeti untuk pawang ya. Biasanya kalau di jadilan untuk menyembuhkan itu ya, penari yang sedang kesurupan. Nah, jadi kita datengin aja ke rumahnya. Dan sebelum kita masuk ke konten horor maniak kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru saja tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru. Dan jangan lupa like, share, dan komentar. Jadi yuk kita langsung saja bertamu ke rumah Bapak Sarino. Let's go. Yuk. Tuan Bun. Wah, Bu. Tukang galu niki kalih rencang. Badhe kepanggih Pak Sarino. Oh, nggih, monggo bener. Oh, nggih. Ayo, Bu. Ada tamu, Pak. Ya. Ada tamu. Oh ya. Oh, monggo. Monggo. Enggak boleh salaman. Gini aja. Nah, Itu toh. ya, ini dia pemilik rumahnya dan pemilik itu ya. Udah kelihatan cemetinya, ada Pak Sarino, Bu Sarino ya. Sangat serasi ya. Ini enggak dipersilakan duduk, Pak. Iya, monggo. Oh, iya. Silakan duduk ya, walaupun toh kursinya belum jadi, monggo kasihan lenggah konten Oke. ada mawon. Oke, ayo Bu, kita duduk dulu. Makanya mbok ngono banyu-banyu putih, Mak. Letak ndamel. Oh, oke, mboten usah repot-repot. Wah, jadi enak ini ya, Bu. Ayo, Bu, sambil duduk, Bu. Gimana kabar Pak Sarino? Alhamdulillah. Baik ya. Saat kondisi seperti panjenengan. Ya, saya juga baik-baik aja. Kemarin baru bikin sama adik. Adiknya Oh. kemarin bikin video juga kemarin. Sama adiknya di suatu tempat kemarin saya culik. Oh iya. Ya, pas kemarin pergi nggak pamit itu saya yang culik. Kalau nggak salah itu yang di apa ya? Di SMP apa ya? Wah, Lokasinya kok ada ya betul pas di SMP. kok kayak nggak asing gitu betul. ya. Ini biasa Pak, kemarin kan sudah calling-callingan sama Pak Sarino. Iya iya. Mau pesen pecut untuk pawang. Untuk apa? Untuk pawang ya. Kan kemarin saya udah pesen juga sama Pak Sarino. Oh iya. Yang kemarin itu saya udah pesen. Wah, udah. Sebenarnya di rumah bikinannya Pak Sarino udah ada 4 ya. Sama atau 5, saya lupa. Terus yang pecut udah ada 2, tapi ini meh tak bawa ke Jogja. Oh, Jadi iya, mau dibawa. ya, jadi pengen pesen satu lagi. Tapi kalau bisa ini yang karena untuk pawang jadi ya nyuwun sing rodo ngoten niku lah. Jadi yang power atau pokoknya auranya itu bagus. Dari bambunya juga ada
apa namanya, ada aura yang positif yang bisa kita pakai untuk sarana menyembuhkan atau jadi ya itu tadi ya, sarana untuk menyembuhkan penari, atau mungkin bisa membantu saat ada orang yang mungkin ada ketempelan atau gimana, kan bisa jadi ya. Itu sebenarnya gini ya, tentang untuk penyembuhan atau untuk ngobatin itu sebenarnya kan kita hanya lantaran saja Ya, gitu. lantaran saja. Nah itu yang puasa yang terakhir. Makanya seperti saya, kalau menurut yang dulu itu hanya bagaimana pesannya, terus kalau seandainya dari saya itu ya wujudnya kayak gitu, ya nanti panjenengan sendiri yang apalah istilahnya, apa dicarikan orang yang bisa atau syarat-syaratnya gini itu biasanya kayak gitu. Seperti halnya orang dari mana itu, dari Megelen itu cuma dia itu mau pesan juga mau memperbaiki. Itu waktu itu saya juga gimana ya namanya, di kesenian kan ada istilahnya tuh sesepuhnya kan ada gitu loh. Jadi setelah saya perbaiki, yaitu potongannya itu saya suruh bawa pulang juga. Karena apa, nanti jangan-jangan ngomong itu seperti bukan buatan saya untuk memperbaiki. Nah, terus ada lagi yang lain ya, katanya ini harus malam ini mencarinya atau besok harinya ini Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, itu ada juga yang mengatakan. Contohnya seperti saya buat ini ya macam gini lah. Ini untuk pawang. Untuk pawang pun loh, saya tidak harus besar gitu loh. Ini cuma sekecil ini aja kalau saya untuk di kesenian gitu. Nah ini tak bikin kayak gini. Karena untuk apa? Untuk yang mendem nek coro-coro apa di kesenian itu kan ada yang suka keliwat jadi mendem toh itu. Tapi pecut untuk pawang sama, juga sama tari kan beda ya? Iya. Ya biar teman-teman tahu. Jadi kalau pawang itu biasanya pawang ini gede-gede. Ini pawang semua ini. Buat pawang semua. Iya. Kalau ada nggak contoh cemeti lain, Pak? Anu apa ya? Kemarin tuh yang udah laku ya, Nduk ya? Iya, Mas. Yang kecil untuk penari itu udah laku semua ya? Oh ya, alhamdulillah itu udah laku. Jadi sementara belum ada sampelnya. Kalau nanti kok mau pesen juga. Oh, gambar-gambar juga masih ada, nanti tak kasih tahu gambarnya. Kalau yang itu, yang ada di situ ini? Oh, ini yang termasuk pawang juga. Masuk Mungkin bisa di ini seperti teman-teman. nah seperti ini. Nah, ini kan saya mencari bambunya juga di tempat bambeng-bambeng itu loh. Ini gini. Yang agak ada tingginya, terus kok kelihatan dari induknya saya potong sini akarnya. Wah, saya utupkan aja biar alami gitu loh, biar alami, tak buat kayak gini. Baik sekali. Yo, alhamdulillah yang namanya cemeti dari saya itu boleh dikatakan nggak usah ngasih dulu lah, karena ini malah seperti Ini berapa meter ini? ini beliau Ya ulo. udah ada 4 meter ini, 4 meter. Jadi saya Ini susah banget. setelah TTB pentas di daerah sana pesisir, kok ada orang yang dari Kali Jambe kalau nggak salah, itu mas siapa ya, yang kecil-kecil itu kok bawa cemeti itu panjang sekali, kok bisa dibunyikan gitu loh. Berarti saya meraktekkan buat yang segini besar, tapi untuk membunyikannya juga bisa. Alhamdulillah. Oh, ini yang besar. Nah, untuk sampel yang tarian besok biar dikirim ya. Oh, ya. Heeh. Kalau enggak besok di rumah kan saya juga punya. Oh iya. Itu
itu yang juga yang buatan- sana dulu itu. Iya, yang Oh. sepasang itu. Oh, Iya iya. yang Sendoro Sendari. Iki ya wis ngono Mas. Apa? Unjukannya wis ono apa Mas? Ya. Oh iya, iki Mas. Kalau nuwun sewu di samping. Oke. Mas, Ya. unjukannya mana? Ye, manjain. Tunggu itu. Wah lah, Mas, jadi repot-repot ini, Mas. Ya. Yo enggak lah. Enggak ada tuh. Wah, Ada airnya tapi. turun. Aduh, ngapun sih. Iki mawon. Ini. Saya Allah. Nggih, nggih, matur nuwun. Monggo Mas, tunjuk Mas. Nggih, nggih, matur nuwun. Enggak Mas. Mau ah. Kameramen. Oh, kameramen nyopot juga. Wah, parah. Kan buat nopo-nopo pun dimanggake kali mbok wit. Ya, iki sisan kok ndak ngelak. Coba sisan ndak ngelak. Ndak Nggih, ngelak. kali kenjo Mas. Parah. Kameramen, aduh bisa. Ini boleh diminum Pak? Iya, iya. Ya cuma gini lah. Jauh dari warung ini menurut saya. Oh ya. Nah, tadi saya leh bawain sesuatu tapi katanya adik nggak usah Mas. Ya wes selesai. Lumayan. Ya itu salah anak saya gitu. Kalau bilang nggak usah gitu kan di rumah ada lah. Ini Wah. ternyata di rumah nggak ada. Orang yang mau bawa nggak boleh kan ternyata ini juga Ah, repot mau makan. iya. Tapi ngomong-ngomong kembali ke seperti tadi Pak. Oh iya. Ini kan saya kan datang ini pas malam Jumat juga ini. Jadi pengennya sekalian kalau bisa ya nanti sekalian kita nyari yang cocok Oh. untuk seperti saya besok itu nyarinya kalau bisa ya malam ini sekalian. Malam ini sekalian nanti kita mungkin survei ke tempat yang mungkin menurut jenengan itu tempat yang apa namanya yang biasa jenengan untuk ambil bambu untuk kecut. Iya. Atau mungkin nanti ada tempat yang mungkin itu ada sisi historisnya kenapa kok jenengan kok ngambilnya kok yang itu. Nah itu nanti bisa diceritakan. Biasanya gini loh Mas. Seperti saya mau bikin cemeti itu ada yang pesan kok seperti kayak disiapin gitu loh. Ada yang pesan terus ternyata saya wah itu jangan-jangan di sana ada. Nah, itu ternyata sering kali saya gitu. Sedangkan dari itu Ronggok Piling itu malah Oh ya suwah ya? Suwah kan nggak salah. Nah itu kan Pak kalau mendadak bisa nggak? Ya mudah-mudahan aja bisa. Lah begitu beliaunya pesan terus saya melangkah cari bambunya kok ada gitu loh. Terus ya coro jawane dilungkis sebentar itu setelah tidak lama kemudian tak bikin terus untuk peresmian pasar Yang di pasar ringgit kan nggak Ringgit salah ya, Nah, ringgit. ringgit ya. Itu Pak Jimna itu waktu itu nah kok cepet jadi Pak. Lah emangnya umpamanya saya bikinnya lama ya terus bisa digunakan untuk di peresmian pasar ringgit. Oh iya ya. Itu kata Pak Jimna ketua dari ketua apa ya? Kalau proses pembuatan cemeti itu lama. Kalau prosesnya nah ini ada yang pesen itu satu malah belum saya jadikan. Tapi Itu udah proses ya. masih ada apa? Ya belum pakai lilitan belum ada itu. Belum pakai lilitan. Kita lihat nih mentahannya kayak gimana. Nah ini mentahnya kayak gini. Kayak sapu ya. Wes pokoknya nggak ada. Belum itu ya, belum terbentuk ya. Tapi ini udah kelihatan ini ya apa namanya gagangnya. Ya. Nah tadinya ini kan ada induknya ada induknya besar di sini lah terus kok saya lihat ada apa? Ada cabangnya ke sini barangkali ambil luasnya dari sini terus tak potong. Nah setelah sampai rumah itu diproses dengan alat yang sederhana sekali. Nah, macam gini alatnya cuma sederhana
terus alhamdulillah untuk digunakan sanak sedulur yang di Purworejo itu, bahkan kesenian pokongan sendiri gunakan ya alhamdulillah dari saya sendiri. Tapi kebanyakan dari Purworejo, apalagi Purworejo bagian utara rata-rata pakai punya ingat Gitu ya. bikinannya Pak Sarino. Ya alhamdulillah lah, dari Rino Sari Brebes itu udah boleh dikatakan singkat kesing juga ada, Kemanuan saya buatkan, terus itu Borokulon itu ada dua apa ya, dua grup kesenian antara Panji budaya dengan karya budaya itu pesannya ya kesini semua alhamdulillah. Bahkan untuk yang apa, untuk yang pawang pun dari sini tuh semua, dari karya budaya pesen sini, terus itu pesen sini juga kayak gitu. Ada kriteria bambunya harus apa, atau mungkin harus yang berumur berapa untuk bisa dijadikan cemeti yang bagus? Kalau untuk bambunya, kalau seandainya kok bambunya itu terlalu tua, itu ya terlalu tua untuk dibikin seperti sapu inilah. Ini bentuknya belum begitu ya, belum bisa dilihat boleh dikatakan. Ini mau dibentuk kayak gini, mungkin patah atau gimana. Kalau terlalu tua bambunya. Dan nggak boleh terlalu muda juga. Kalau cari ya yang nek cara kasarannya ya temali itu loh, masih temali. Jadi untuk dipatahkan gini nggak patah sampai kulitnya. Masih kayak fleksibel. Iya. Masih bisa. Masih agak lentur gitu loh. Kalau Nah, pembuatan satu cemeti ini kira-kira makan waktu berapa lama? itu pernah dari cemeti tarian itu malam Kemis itu dia pesen, kalau untuk nggak nyampe seminggu tuh pesanan 8 tuh alhamdulillah udah jadi. Wah, 8 cemeti untuk tarian itu tuh. Kalau tarian itu agak kecil ya. Agak Jadi, kecil. Kalau ini ya ingat mungkin pawang. nah untuk pawang karena ya nuwun sewu ya, seperti umpamanya mas sendiri tolong Pak bikinkan, tapi nuwun sewu seperti jenengan ya jangan yuk terus-terusan untuk daharnya. Wah. Lah itu supaya kolornya dikencengin lah dikit. Lah ternyata ya apa yang dikatakan sama pemesan ya saya laksanakan. Jadi model saya ngosengkan perut itu ya ada aturan dari ini tadi umpamanya sore buka, terus nanti semalam nggak makan nggak minum sampai besok pagi, besok sore lagi, nah itu baru itu pernah yang ada syaratnya, ada yang pelaksanaannya. sepertinya kayak gitu untuk proses cemetinya. Jadi saya katakan bukan pawang ini loh, kalau bukan pawang itu buat ya nggak nyampe seminggu sudah jadi 8 Tari ya. karena pokoknya pesen hari Kemis itu malah nanti hari Minggu kira-kira jadi enggak Mbak Rino, kan ketelai udah Mbak Rino gitu, Mbak Rino Sari Brebes itu kan nengon apa nengon orang-orang pada tahu itu Sari Rino Brebes, Sari Brebes itu yo insya Allah saya buatkan besok untuk main jadi. Nah, Kalau apa namanya, Mas, kalau pelanggan yang pesan pecut itu rata-rata cuman daerah sini atau ada yang dari luar kota? yo alhamdulillah itu yang ke Tangerang sampai seperti saya itu apakah mungkin saya nganter ke sana gitu kan, ya nggak mungkin toh. Kan Nah, paket itu- bisa. Nah itu nggak mungkin tuh. Ternyata wah daripada sulit-sulit kayak sama orangnya ya, terus nih gimana kalau saya kirim lewat ini nih, nggak kenapa Pak, nanti tak ganti itu anak kali Besing tapi Bisa. Kan? bekerja di sana Tangerang, di sana mendirikan grup kesenian itu. Wih, biasa berarti udah go untuk keluar Purworejo itu udah ada banyak gitu ya. Alhamdulillah sudah Biasa. saya kirimkan waktu itu wong mintanya cuma pawang toh,
bawang 2, terus ternyata di Tiki itu yo sekarang masih ada mungkin ongkos kirimnya itu 2 cemeti itu 60.000 kan nggak salah itu. Tapi ya enggak apa-apa karena saya udah tak niati. Terus ada lagi itu yang ke Sumbawa itu ternyata ada orang Purworejo sini yang tinggalnya ikut orang tuanya di Sumbawa sana. Dia ternak lembu. Nah terus si mertuanya itu pesen, nanti kalau kamu pulang ke tanah Jawa terus kembali lagi ke sini tolong carikan cemeti yang secara kebetulan itu Mas Aron. Jadi saya stok asda di rumah. Nah gini cocok kok enggak Mas? Nanti tapi yuk lewat udara nanti kendalanya di pesawat ada enggak? Insya Allah enggak ada. Alhamdulillah tuh udah sampai sana Sumbawa, terus dari pangan gudang kalau nggak salah itu ada yang ikut di kayak bukan Islamnya itu Romo yang itu dari Nasrani itu. Nah itu ada pesan satu iunya kesini kita kasih tahu sama orang panen. Nah terus ini cocok sekali langsung. Jadi ke Sumbawa itu saya ingat satu karena orang Purworejo juga ada yang sana. Terus ke NTT itu ting kurang panen itu ke NTT. Itu yang saya katakan dekat sama pastor bahwa itu yang omong-omong itu. Nah, itu Nasrani, jenengan katakan Nasrani itu. Terus ada lagi itu lihat di YouTube yang untuk nari di Malaysia, penarinya 4 itu tari kejutan. Kalau musiknya musik ala sini, tapi itu pakai kaset. Nah itu juga pakai produksinya. Udah go internasional juga ternyata. Yo internasional sih belum, tapi kan udah sampai sana yang penting cemetinya udah sampai Malaysia. Ini saya mau tanya tapi boleh dijawab boleh enggak? Untuk cemeti harganya sekisaran berapa sampai berapa? Dari yang paling biasa terus sampai harga berapa? Boleh dijawab boleh enggak? Biasanya kalau soal nominal agak-agak sensitif ini. Itu sebenarnya gini ya. Kalau yang namanya satu lengan aja ya, satu lengan ini ada antara jempol dengan jentik ya. Ini kan agak jauh. Ya. Lah itu mungkin harga ya standar ini. Tapi kok kalau saya dengan jempol ini sama jari yang telunjuk ini mungkin agak dekat lah. Ya mosok kok sama dengan iya lah Pak. Iya gitu. Bisa dicerna ya, bisa dicerna harusnya ya. Bisa dipengali bisa pengali ini. Ya terus untuk pawang juga itu pengalaman juga itu. Jadi saya nganter tempat orang bayangan pesen itu udah pesen 1, tapi saya di rumah ada stok 2 untuk pawang. Apakah mungkin saya nganter sana kok cuma 1? Nah itu ternyata dua-duanya saya bawa. Nah terus yang satunya diambil, yang satunya tuh tak coba di depan kantor polisi itu loh, pojok alun-alun depannya. Nah itu di sana coba gini, keluar gitu. Nah terus ada orang boncengan itu, si ibu-ibunya itu Noel sama si pengendara bapaknya itu gitu. Bapak itu ada yang jualan cemeti kali. Kalau bapak pakai mawang kuda lumping taruh pakai cemeti itu mungkin bagus kok. Itu cocok Pak. Ternyata itu saudara dari Seren. Seren. Nggak lama kemudian Seren itu disuruh pentas di gedung kesenian itu ya, Sarwedi. Nah, ternyata karena tiap malam minggu itu ada yang kita di sana. Saya itu keliling sama Mbak itu ke sana. Nah, tibanya saya di sana nonton udah lumping Seren Pak. Iya Pak. Terus naik ke atas itu tuh, lihat dari atas.
seperti bapak singgah gitu kayak gitu. Nah itulah cerita saya dari hal cemeti. Jadi Ya kalau untuk tadi- prosesnya yuk nanti seperti masnya itu pesen kok ternyata harus malam hari ini juga untuk mengetahui bambu yang harus kita cari itu yang bagaimana. Insya Allah saya oke, ya, jadi kita udah cerita-cerita. Jadi next kita akan menuju ke kebun ya Pak? iya Kebun ya sekitar sini. Tapi apa namanya aksesnya susah nggak? apanya. Akses untuk menuju ke sana atau mungkin sempat ada cerita-cerita apa? Sebenarnya gini ya, Nek, kayak gitu karena seperti kita itu makhluk kasar. Wah, Makhluk kasar kalau yang apa halus itu kan sana lihat kita nggak lihat sana itu toh. Nah itu yang dikhawatirkan cuma itu saja. Tapi kalau apa jeleknya kalau kita mau ke sana terus ya nah nggak jauh dengan kamu apa masnya datang ke sini kan Ulu Salam juga kalau betul. itu kalau seandainya kalau kita malam ini mau melangkah ke lokasi itu nggak ada jeleknya kalau kita ya baca basmalah. Kalau seperti mas sendiri percayaannya apa monggo di anulah istilahnya Ulu Salam gitu Ya, lah. betul. Ulu Salam kayak gitu kalau Allah ya nggak ada kendala apa. Oke, jadi buat teman-teman kita nanti setelah ini akan menuju ke kebun bambu ya. Kita akan mencari bambu yang sekiranya bisa dipakai untuk membuat cemeti pesanan saya untuk cemeti pawang ya. Cari bambu yang akan kita buat cemeti. Bisa kita lihat bahwa di sini itu jarang dirambah manusia ya Pak. Kita udah merasa ada agak-agak merinding. Yang mau dipotong ular melingkar gitu. Melingkari itu ya kebun. Simbah yang ada di sini itu supaya masnya juga Ulu Salam.